Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Ibrani pasal 8, teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Yesus adalah imam besar yang melayani di tempat kudus, yaitu di dalam kemas jati yang ada di surga. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 13. Tuhan berkata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Kesimpulannya, jadi imam besar sesungguhnya ada dengan orang percaya Yesus, bukan dengan orang-orang Yahudi. Imam-imam yang mempersembahkan menurut hukum Taurat sedang mempersembahkan gambaran dan bayangan dari surga. Tetapi Yesus tetap melayani di sebelah mahkota Allah dan melayani ibadah di tempat kudus di dalam kemas jati yang didirikan oleh Tuhan. Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Meskipun Tuhan menolak mereka sebab mereka tidak setia kepada perjanjiannya, Tuhan menaruh hukumnya dalam akal budi orang percaya dan menuliskan dalam hati mereka. Maka ia menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Setelah itu, ia menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Ia melayani ibadah di tempat kudus di dalam kemas jati. Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kedua, Allah menegur umatnya dan berfirman bahwa akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ia akan menaruh hukumnya dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Kedua, kemas suci di bumi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Orang-orang membuat kemas suci menurut contoh yang telah ditunjukkan kepada Musa di atas gunung. Ketiga, nenek moyang orang Yahudi tidak setia kepada perjanjiannya. Jadi Allah menolak mereka dan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya. Keempat, perjanjian yang pertama telah menjadi tua oleh karena Allah berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan mengikuti gambaran dan bayangan dengan melakukan menurut hukum Taurat dengan menuju keberhasilan dunia. Kedua, mengikuti Yesus, imam besar, pengantara dari perjanjian yang lebih mulia dengan melakukan menurut kasih. Akhirnya PR praktek hari ini. Hiduplah sebagai umat dalam perjanjian baru dengan melakukan menurut perjanjian yang baru, yaitu menaruh belas kasihan terhadap kesalahan orang lain dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Karena Tuhan sudah janji kepada kita dengan perjanjian baru itu, kita juga harus melakukan dengan itu dalam perjanjian baru. Inilah orang percaya dan hamba Tuhan yang hidup menurut perjanjian baru. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.